Assalamualaikum, selamat datang di channel Desa Pagerwangi. Pada video kali ini, saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana caranya kita mengajukan pelayanan online administrasi kependudukan yang saat ini sudah bisa dilakukan cukup di desa saja. Oke, silakan teman-teman bisa menggunakan browser di masing-masing PC atau komputer, kemudian klik link atau alamat berikut pelayanan strip disdukcapil.tegalkap.go.id atau nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian klik enter, tekan enter. Nah, setelah di enter nanti akan tampil menu atau pelayanan seperti ini. Ya, ini tampilan awalnya. Nah, ini ada jenis pelayanan yang bisa kita ajukan. Nah, ini untuk loak khusus untuk puskesmas atau rumah sakit ya. Jadi teman-teman operator di desa itu bisa mengaksesnya itu untuk jenis pelayanan yang di atas ini, yang di sini ya. Oke, silakan teman-teman bisa klik login pelapor. Kemudian silakan masukkan nick dan kata kunci. Karena memang saat ini kaitan dengan aplikasi ini hanya bisa diakses oleh operator desa, sehingga warga itu belum bisa mengajukan via online melalui rumah masing-masing ya, atau gawai masing-masing. Silakan dimasukkan nick, kemudian kata kuncinya, kemudian centang I'm not a robot. Setelah tercentang kemudian baru klik login. Nah, ini tampilan awal setelah kita login. Mirip, hampir tidak ada bedanya. Bedanya paling nanti untuk yang kaitan dengan loak yang tadi itu sudah tidak ada, karena memang itu khusus untuk rumah sakit dan puskesmas. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Ini ada beberapa menu ya. Untuk home atau beranda, ini adalah tampilannya ya seperti ini, tampilan awalnya. Kemudian menu pengajuan, ini adalah menu daftar daftar pelayanan yang sudah kita akses, yang sudah kita ajukan, mohon maaf. Nah, ini yang sudah kita ajukan, nanti tampil di menu pengajuan ini. Kemudian ada pelapor, yaitu data-data kita sendiri sebagai operator aplikasi pelayanan online ini. Kemudian ada persyaratan. Untuk persyaratan ini ya persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melakukan atau mengajukan pelayanan online. Kemudian ada formulir, ini juga formulir yang dibutuhkan teman-teman bila belum pernah atau belum memiliki soft file kaitan dengan persyaratan, itu bisa download di sini ya. Kemudian jangan lupa ditandatangani oleh warga ya kalau misalkan membuat, karena sering sekali kita itu selaku operator di desa hanya membuat formulirnya saja, kemudian warga tidak kita edukasi untuk tanda tangani formulir tersebut. Ini ada informasi, yaitu informasi apa saja yang diberikan oleh si aplikasi itu. Misalnya ini ada informasi pelapor bahwa aplikasi saat ini hanya bersifat internal ya. Kemudian di sini ada informasi KK yang sudah siap dicetak, atau nanti ada informasi-informasi lain begitu. Kemudian ada buku panduan. Ini menu buku panduan. Teman-teman yang misalkan mau membaca keseluruhan dalam buku panduan itu juga sudah disediakan. Ini silakan bisa dibaca keseluruhannya. Bagaimana cara menggunakan atau mengaksesnya itu bisa dicek di kaitan dengan buku panduan ini. Atau kalau misalkan malas membaca, silakan tonton video ini saja sampai selesai. Saya yakin nanti teman-teman sudah siap, sudah paham untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi ini begitu. Kita kembali ke home. Kita akan coba tutorial bagaimana caranya kita mengajukan. Saya contohkan bagaimana kita mengajukan kartu keluarga ya, KK ya. Karena nanti yang lain itu kurang lebih sama lah.
Untuk mengajukan silakan teman-teman pilih baru. Oke, di sini akan tampil formulir. Kemudian kita klik nick ya. Ini kita random saja, kita contoh saja ini ya. Nah, kita isi nick, kemudian nama lengkap, silakan nanti bisa dipilih. Misalkan Evan begitu ya. Oke. Kemudian nomor kakaknya berapa, silakan teman-teman isi juga, dilengkapi. Ini untuk nomor HP, silakan isikan nomor HP warga ya. Sehingga ketika misalkan proses sudah selesai, warga secara otomatis nanti akan mendapatkan nomor SMS pemberitahuan melalui WhatsApp. Sehingga kita nggak perlu repot-repot ke warga, kita WhatsApp manual, kita infokan bahwa pelayanan atau pengajuan itu sudah diproses dan bisa diambil cukup di balai desa saja. Nah, ini silakan diisi nomor HP-nya. Kemudian isikan email juga kalau misalkan memang ada ya. Kalau ini data ini sudah secara otomatis sesuai dengan desa masing-masing. Pada detail permohonan silakan diisi keterangan tambahan. Misalnya, ini saya mengajukan kakak karena kakak rusak misalnya ya. Kakak rusak atau hilang ya. Atau jangan hilang lah, misalkan karena penambahan anggota baru ya misalnya. Nah, atau pengurangan dan lain sebagainya, itu silakan nanti dilengkapi di sini di detail permohonan. Kemudian untuk alamatnya silakan diisi pedukuhannya, misalkan dari pedukuhan ya, dukuh apa begitu ya, kemudian desa apa begitu. Nah, kemudian isi RT berapa, RW berapa, kemudian kode posnya. Kemudian setelah ini selesai, klik proses pengajuan. Proses pengajuan. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita tinggal melengkapi saja. Tinggal melengkapi dokumen pendukungnya. Nah, ini kalau misalkan di atas ini misalkan datanya masih ada yang salah, nomor HP atau nomor kakak ada yang salah misalnya, itu bisa kita lakukan edit ya di sini, edit pengajuan. Nanti silakan diedit, kemudian klik lanjutkan ya. Nah, ini untuk data dukung pelaporan, silakan teman-teman lengkapi. Apabila ada keterangan wajib, ini artinya harus dilengkapi ya, harus ada ya. Saya sarankan teman-teman menggunakan scanner supaya lebih rapi begitu dokumennya. Itu juga manfaatnya kita bisa lakukan arsip di desa atau di komputer kita. Sehingga kalau misalkan ada keperluan itu, kita masih memiliki dokumen scan tersebut begitu. Nah, ini silakan dilengkapi kartu keluarga misalnya. Nah, ini yang karena saya sudah pernah mengajukan sebelumnya. Nah, ini ada dokumen lama. Nah, ini kita bisa gunakan ya. Atau misalkan mau upload baru, silakan bisa teman-teman upload baru filenya, dicari ya. Kemudian klik simpan. Ini pada lembar ini silakan diisi apabila jumlah lembar yang mau kita upload itu lebih dari 1 begitu. Kemudian klik simpan ya. Klik simpan. Nah, silakan dilengkapi semuanya. Kemudian pada ini pilihan dokumen, kalau misalkan sudah mau kita kirim, ada menu otomatis, cetak mandiri, atau diambil begitu. Nah, ini saya sarankan nanti menggunakan otomatis saja ya. Kalau cetak mandiri ini nanti berarti file atau dokumen itu akan dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor yang tadi diisi ya. Itu silakan teman-teman pilih opsi yang ada di sini. Saya sarankan menggunakan otomatis saja, jadi nanti bisa kita download, bisa dicetak di balai desa. Kemudian ini dicentang, jangan lupa, kemudian kirim pengajuan ya. Nanti kalau sudah akan muncul di sini begitu. Oke. Begitu kira-kira untuk cara bagaimana kita mengajukan pelayanan di
aplikasi ini berbasis web ini. Untuk pelayanan yang lain saya kira hampir sama, yang beda mungkin kaitan dengan persyaratan itu yang perlu dilengkapi. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya harap ini bisa membantu teman-teman operator di masing-masing desa. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang. Bye-bye.